present when you are present. Haji Rianto. Yes, I am present. How are you today? I'm fine, thanks. And you? Ahmad Kusalim. Yes, I am present. How are you? I am fine, thanks. And you? Yeah. Ahmad Sayrozi. Yes, I am present. How are you? I am fine, thanks. And you? Arya Izudin. Yes, I am present. Bagas Adi. Yes, I am present. Bagus Dwi. Yes, I am present. Cahya. Yes, I am present. Kita last meeting bisa kita bahas dengan narrative facts. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab apa yang disebut dengan narrative facts? What is narrative facts? It can be in English or Indonesian. Karena ini pemahaman, saya akan mengganti Indonesian. Apa yang kalian pahami tentang narrative facts? Sesuai dengan pembelajaran pengetahuan yang lalu. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Kalian mampu, you are able to understand. Kalian mampu memahami. You are able to analyze. Kalian mampu menganalisa. And the last that you are able to create. Kalian mampu mengkreasikan atau menciptakan. Because we are studying about PJBS. Seperti pembelajaran yang sudah kita lalui, setiap teks yang kita pelajari endingnya adalah sebuah project, baik video atau poster. So pembelajaran hari ini adalah ada 3, tujuannya adalah memahami. Kalian memahami, you are able to understand. Second, kalian mampu menganalisa, analyze. Yang ketiga adalah you are able to present, menyajikan dan create dan menciptakan sebuah naratif teks dalam bentuk video. Oke, kalian nanti juga bisa menguploadnya dalam Instagram atau sosial media kalian. Oke, karena hari ini kemarin kita sudah belajar apa sih narrative text. Narrative text adalah, siapa yang bisa menjawab? Jadi dalam teks tersebut adalah sebuah cerita. Maka di dalam narrative text tujuannya itu adalah entertain. Selamat siang Pak Elio. Selamat siang Pak Dedi. Ini alhamdulillah minta gimana Pak ya? Alhamdulillah hari ini sangat baik sekali. Nah, bagaimana dengan Pak Dedi? Oh, hari baik saya juga. Iya. Tadi saya sudah melihat ke kelasnya Pak Elio, selama observasi di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Pak Yoyo terkait dengan apa yang kita sampaikan kemarin terkait dengan observasi yang hari ini kita akan mulai melaksanakan terkait dengan observasi hasil supervisi kita. Ya. Dari hasil supervisi saya tadi, kira-kira menurut jenengan dan pembelajaran yang jenengan lakukan tadi, hal apa yang menurut jenengan masih kurang? Baik Pak Edi, terima kasih. Seperti yang sudah kita sepakati sama keyakinan kita bersama bahwasanya Iwa Kristun akan belajar untuk khusus hari ini Pak Edi. Saya sudah melakukan banyak hal praktek baris sesuai dengan rambu-rambu atau sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan sebagai seorang kerja khususnya bahasa Inggris.
terkait dari pembukaan, terkait dari persepsi, memotivasi siswa, absensi, bahkan mengaitkan materi yang pertemuan yang sebelumnya dengan sekarang lain ini. Tapi tidak dapat dipinggiri Pak Didi, saya merasa bahwasanya pembelajaran saya itu belum mampu mengoptimalkan teknologi yang ada terkait pembelajaran saya, yaitu narrative text. Seperti itu, Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Yaya tadi belum mengoptimalkan, bagian mana yang jenengan kira-kira belum mengoptimalkan? Jadi pada waktu pembelajaran kan saya menggunakan PCBL, jadi yaitu tentang pembelajaran yang menggali informasi, Pak. Itu saya hanya melibatkan anak saja, dalam nanti melibatkan HP-nya anak yang saya manfaatkan, tapi saya kurang menyentuh dari pembelajaran saya sendiri seperti menampilkan video pembelajaran, narrative text-nya, terus seperti apa pola-polanya, generic structure-nya. Jadi masih hanya dari pihak siswa, jadi yang saya eksploitasi. Kalau dari saya sendiri masih belum mampu menampilkan video atau gambar atau terkait pembelajaran tersebut. Jadi, Padahal kalau dalam tadi project atau problem? project Project based learning, dalam project based learning harusnya sudah banyak siswa yang terlibat. siap. Untuk jenengan kira-kira kurang keterlibatan itu kalau diukur dari skala 1 sampai 5. Menurut jenengan itu dari apa itu pada posisi berapa anak-anak ini? Kalau melihat keterlibatan anak dalam pembentukan kelompok dan cara membuat kelompok tadi, project itu skala 2 lah. Jadi masih belum mampu mengoptimalkan seluruh peserta didik gitu aktif dalam pembelajaran project. Itu karena kira-kira karena apa? Yang pertama begini, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan nanti pembelajaran yang di kelas itu anak kan hanya saya menggunakan HP untuk mencari dan menggali informasi. Ketika saya memanfaatkan teknologi yang hanya dari siswa, kan kendalanya pasti anak itu juga kurang ada paketan atau private anak yang kurang memadai, sehingga ada beberapa siswa anak itu terlihat menganggur atau terlihat tidak siap dan tidak fokus untuk menerima pembelajaran project. Nah, seharusnya kalau untuk Pak Yoyo, langkah terbaik apa untuk bisa mengoptimalkan ke angka 5 atau paling tidak 4,5? Iya. Kalau keterlibatan anak, memang yang pertama kita harus memastikan koneksi, Pak, itu. Jadi yang pertama kalau kita melibatkan perangkat siswa itu juga harus HP-nya itu benar-benar berfungsi semua, sehingga ketika sebagai seorang guru itu memberikan project atau menggali informasi, mereka bisa berbagi tugas gitu. Jadi kalau aja anak 1 atau 2 dari 5 siswa itu sangat kurang tadi, karena materi interaktif itu kan membutuhkan browsingnya banyak, baik video maupun Google-nya seperti itu. Nah, kalau karena peralatan ada data dan sebagainya, pernahkah Bapak mengatasi mencari solusi untuk anak-anak ini, kira-kira pernah atau tidak untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan anak? Sudah pernah, Pak Cindy. Jadi karena mayoritas di SMK itu jaringannya kelasnya itu jauh dari akses, saya pernah meminta untuk teman yang di TKJ atau yang memiliki kewenangan di kesiswaan itu untuk membuatkan wifi. Jadi wifi ketika hanya untuk kegiatan pembelajaran project. Dan saya juga memberikan catering saya, Pak Indi. Jadi anak-anak sudah saya kondisikan, misalkan hari ini besok kita membuat project anak-anak, sehingga tolong bawa perangkat yang memadai, paketan yang memadai. Tapi kan namanya anak juga mungkin terbatas kondisi ekonomi, Pak Dedi, sehingga tidak semua anak itu memiliki perangkat yang memadai dan paket kuota yang memadai.
itu solusi. Yang kedua, saya pernah mencoba saya membawa LCD proyektor Pak Dedi, LCD proyektor, dan saya tampilkan video pembelajaran, saya tampilkan video-video naratif supaya anak itu tidak terlalu mengeksploitasi perangkatnya sehingga bisa sumber lain yang kita budayakan. Cuma permasalahannya kan tidak setiap kelas itu ada LCD proyektor, kita harus berbagi Pak Dedi. Jadi itu permasalahan yang selama ini saya hadapi ketika mengajar di kegiatan project ini. Kalau menurut Pak Yoyo, dari dua solusi yang pernah Pak Yoyo lakukan, Iya. yang dalam waktu dekat ini kira-kira Pak Yoyo siap mengeksekusi, siap melaksanakan, dan siap dilakukan dengan jangka pendek, paling pendek ini kira-kira solusi 1 terus. Solusi 2, Pak. Jadi kalau saya mampu dan saya bisa meminjam sebetulnya Pak Nindi, jadi istilahnya itu tukar gunting atau apa, sehingga LCD yang di kelas yang kosong bisa saya pindah di kelas saya, sehingga kayak tukar guling atau gimana melengkapi anak. Itu lebih realistis Pak. Tapi ya itu saya sebagai seorang guru memang butuh effort karena harus bawa kabel, bawa berkoneksi dengan teman-teman mana LCD yang kosong yang bisa digunakan. Itu solusi aman, solusi yang jangka pendek dan bisa digunakan secepatnya Pak Presiden. Kalau dari solusi kedua tadi, misalkan dengan waktu yang sangat mepet dan bisa dilaksanakan, kira-kira pelaksanaan itu paling bisa dilaksanakan kira-kira berapa hari ke depan? Ya Pak, ini kan hari Jumat. Nah, saya ketemu anak-anak lagi itu kan nanti memantau project, yaitu pada hari Selasa. Jadi rencana saya Selasa nanti saya akan mempersiapkan alat tersebut Pak Edi. Saya akan menghubungi Pak Heru atau siapa teman-teman yang Bu Ali atau siapa yang LCD-nya bisa saya optimalkan di kelas saya dulu selama 2 jam pembelajaran. Misalnya kan kita kembangkan. Berarti sehingga nanti akan terlihat bahwasannya pembelajaran itu menyenangkan, menarik, dan memiliki banyak variasi sumber ilmu Pak. Jadi bisa dari video, terus anak-anak juga bisa mendengarkan video tersebut dengan bawa setidak. Itu rencana saya Selasa ini. Kira-kira setelah Selasa itu berarti nanti pada hari Selasa itu nanti kira-kira berarti jenengan akan mengoptimalkan pilihan kedua tadi supaya siswa lebih menyenangkan dan sebagainya. Kemudian dukungan dari teman-teman kira-kira menurut Pak Yoyo dengan pembelajaran yang Pak Yoyo akan lakukan itu. Ya, kemarin sudah komunikasi baik Pak dengan Pak Kurikulum bahwasannya terkait ketersediaan LCD tersebut bisa tukar atau bisa mengoptimalkan pinjam kelas yang lain, tapi harus matur dulu ke depan supaya tidak mendur. Jadi nanti teman yang tidak memakai bisa dialokasikan ke tempat saya. Dukungan yang saya butuhkan ya teman-teman dari prasarana juga sebetulnya Pak Tibi, sehingga nanti kita ada jadwal penggunaan LCD yang bisa dioptimalkan ketika teman atau saya sendiri ya dalam kegiatan ini menggunakan project. Mungkin kalau teman yang lain tidak menggunakan bisa saya optimalkan. Jadi apabila itu semua sudah tercapai, sudah ada alatnya dan sebagainya, jadi pembelajaran yang menurut Pak Yoyo tadi masih ada kendala, kemungkinan bisa diraih dengan optimal. Nah, optimal ini dalam artian yang tadinya mungkin 1 sampai 5 adalah 2, Ya. kemungkinan dari 1 sampai 5 keterlibatan anak yang melatih sebetulnya bisa sampai nilai 4,5 atau 5, Bisa 4 sampai 4,5. Soalnya ya itu kendala lain. anak kan bisa mengoptimalkan berbagai sumber belajar, bukan hanya dari HP, tapi dari video belajar atau dari speaker yang saya bawa itu lebih anak-anak lebih semangat lah Pak Dedi, karena nanti bisa menampilkan ice breaking juga, jadi lebih heterogen gitu daripada manualnya kontekstual seperti itu. Mungkin itu sih pertemuan kita Pak Yoyo.
dari pertemuan kita kali ini kira-kira menurut Pak Yoyo apa yang perlu kita bicarakan kembali setelah pertemuan hari ini, kemudian evaluasi apa yang bisa saya dapatkan dari Pak Yoyo hasil pertemuan kemarin. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Didi. Kedepangan Pak Didi memberikan solusi bagi saya sendiri, jadi bisa memunculkan alternatif solusi yang selama ini saya masih susah untuk mengatakan Pak Didi. Jadi kehadiran Pak Didi tadi saya menemukan solusi dari saya sendiri. Nah, kedepannya nanti saya butuh juga bimbingan Pak Didi. Jadi setelah pembelajaran hari Selasa itu Pak Didi, nanti saya juga akan melakukan refleksi. Mohon Pak Didi nanti juga mendampingi saya di kelas. Begitu. Oke, insya Allah kami sudah siap mendampingi Pak Yoyo dalam evaluasi maupun dalam evaluasi seperti berikutnya terkait dengan coaching kita hari ini. Mungkin kita cukupkan Pak Yoyo. Terima kasih sudah dan mau berbagi dengan saya. Saya terima kasih Pak Didi. Saya juga terima kasih sudah pandangan bagi di kelas luar biasa. Tetap semangat, tetap luar biasa, dan menjadi tonggak untuk perubahan ke depannya. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih selamat. Siap. Ntar ini menguntrak di luar biasa. Saya tak cemak di kelas sama nasi muda. Ya, Yen. What it? Lego, very good, selamat.